Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meira. Di video kali ini, saya akan membahas atau menyampaikan sedikit mengenai hidropolitik atau keamanan ekologi terkait penguasaan Cina atas hulu Sungai Mekong. Jadi, Sungai Mekong itu sendiri adalah nyawa bagi puluhan juta orang. Sungai ini mengalir dari Cina lewat Laos, Kamboja, Thailand, dan berakhir di delta Mekong Vietnam. Sekitar 70 juta orang bergantung pada sungai ini untuk air minum, irigasi padi, maupun perikanan. Cina sendiri juga sudah membangun lebih dari 12 bendungan besar di hulu sungai yang disebut lancang. Bendungan-bendungan ini sangat besar, seperti Shawan dan Nauzadu, yang bisa menampung air dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Dampaknya terasa di negara-negara hilir. Aliran air tidak lagi mengikuti musim alam. Kadang kemarau panjang menyebabkan kekeringan parah, sawah retak-retak, dan air asin masuk ke daratan. Kadang air dilepas secara tiba-tiba yang menyebabkan banjir. Lumpur sedimen yang menyuburkan tanah juga tertahan di bendungan, sehingga tanah delta Mekong semakin terkikis. Contoh nyatanya ada di Kamboja, tepatnya di Danau Tonle Sap yang menjadi sumber ikan utama menjadi semakin menyusut. Tangkapan ikan juga menjadi turun secara drastis. Di Vietnam, jutaan hektar lahan pertanian terancam intrusi air asin. Petani kesulitan, nelayan kehilangan penghasilan, hingga produksi pangan bisa terganggu. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sedimentasi bisa saja berkurang hingga 97% jika semua bendungan selesai. Ini disebut hidropolitik atau diplomasi koersif air. Cina bisa saja mengendalikan keran air untuk kepentingan negaranya sendiri atau untuk kepentingan mereka sendiri. Negara-negara hilir menjadi merasa kesulitan karena ketergantungan ekonomi pada Cina itu cukup tinggi. Selanjutnya ada Mekong River Commission. Tetapi Cina tidak sepenuhnya terikat. Mereka lebih suka mekanisme Lancang Mekong Corporation yang bilateral. Transparansi data yang masih kurang, sehingga negara-negara hilir sulit memprediksi kapan akan terjadinya banjir atau kapan akan terjadinya kekeringan. Di sisi keamanan non-tradisional, ini mengancam water security atau keamanan air dan food security atau keamanan pangan. Stabilitas geostrategis Asia Tenggara juga dapat terganggu karena ketergantungan yang semakin besar atau semakin tinggi. Kemudian bagaimana untuk solusinya? Yaitu negara hilir perlu memperkuat diplomasi bersama, mendorong transparansi data, dan mencari sumber air lain atau sumber air alternatif. Cina juga sebaiknya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap negara-negara tetangganya. Jadi kesimpulannya, Sungai Mekong mengajarkan bahwa air hanya bukan sumber kehidupan, tetapi juga alat kekuasaan yang jika tidak dipakai dengan benar atau tidak dikelola secara adil, itu dapat atau bisa menimbulkan konflik regional di masa yang akan datang.
Sekian untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.